Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi. Ketemu kembali dengan seri prakarya dan kewirausahaan bersama Pak Awi. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tak lupa selalu Bapak ingatkan untuk menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan, terutama untuk selalu memakai masker. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu, yaitu pengertian, karakteristik, dan teknik pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, anak-anakku sekalian, langsung saja kita simak materi berikut. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya, seperti yang tertayang pada layar, adalah beberapa contoh makanan khas daerah yang sudah dimodifikasi yang cukup populer di pasaran. Kita bisa lihat pada gambar yang pertama, yaitu gudeg, kemasan yang praktis dan menarik dengan level kepedasan yang bervariasi. Yang kedua adalah asinan buah, dikemas lebih menarik dan baik sehingga mudah dibawa. Yang ketiga, rendang, kemasan yang praktis dan menarik dengan level kepedasan yang bervariasi. Dan yang keempat adalah telur asin dengan kemasan yang lebih menarik dan jenis produk yang bervariasi. Lantas, apa yang dimaksud dengan makanan khas daerah yang dimodifikasi? Makanan khas yang dimodifikasi adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan mencerminkan karakter masyarakatnya, sehingga menjadi pembeda dengan daerah yang lain. Kemudian dilakukan inovasi yang baik dari segi bentuk, kemasan ataupun rasa, sehingga mutunya lebih baik. Kata kuncinya adalah pada kata inovasi, di mana inovasi inilah yang akan mengarah pada sebuah modifikasi baik dari segi bentuk, kemasan ataupun rasa, sehingga mutu makanannya lebih baik. Sedangkan bahan pangan digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati itu intinya adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Boleh ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah bahan pangan hewani ataupun bahan pangan yang berasal dari hewan atau susu. Contohnya adalah telur, daging, ikan, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, produk pangan ini dibagi menjadi dua, yaitu makanan dan minuman. Makanan terbagi lagi menjadi makanan basah dan makanan kering. Makanan basah biasanya berupa masakan atau kue, sedangkan makanan kering biasanya berupa makanan setengah jadi ataupun makanan siap saji. Nah, makanan setengah jadi ini adalah makanan yang membutuhkan proses pengolahan agar siap disantap. Tentu saja akan sangat berbeda dengan makanan saji atau siap saji. Makanan ini sudah siap dikonsumsi. Anak-anakku sekalian, tentunya makanan khas daerah yang memiliki ciri khas tersebut untuk menaikkan mutunya perlu dilakukan inovasi atau modifikasi sehingga menambah nilai jual. Nah, sebelum melakukan modifikasi, biasanya seorang wirausahawan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Setelah melakukan riset pasar, maka seorang wirausahawan dapat menentukan inovasi atau modifikasi yang bagaimana. Biasanya inovasi ini ada tiga, yaitu inovasi jenis produk, yaitu melalui pengembangan produk yang sudah ada dikembangkan lagi. Kemudian inovasi modifikasi proses produksi dan inovasi di bidang kemasan dan distribusi. Ini yang biasanya dilakukan seorang wirausahawan dengan barang yang sama tetapi memiliki harga jual yang lebih tinggi. Nah, anak-anakku sekalian,
Selain kita mengetahui pengertian makanan khas daerah yang dimodifikasi, tentunya kita juga harus tahu beberapa teknik pengolahan makanan khas daerah. Secara umum, teknik pengolahan makanan khas daerah dibagi menjadi 3. 1. Teknik memasak basah atau moist head of cooking, yaitu teknik memasak yang menggunakan cairan untuk proses pematangannya. Yang kedua, teknik memasak kering atau dry head of cooking, yaitu teknik memasak yang tidak menggunakan air untuk proses pematangannya. Yang ketiga, teknik memasak dengan minyak, teknik memasak yang menggunakan minyak untuk proses pematangannya. Teknik memasak basah atau moist head of cooking. Teknik ini dibagi menjadi 6 cara. Yang pertama adalah merebus atau boiling. Kita tahu bahwa merebus atau boiling ini adalah teknik memasak makanan dalam cairan hingga 100 derajat Celcius sehingga gelembung udaranya pecah. Teknik ini dibagi menjadi 2, yaitu simmering dan poaching. Yang kedua adalah menyetup atau stewing, yaitu cara memasak makanan dalam cairan yang jumlahnya hampir sama dengan bahan yang dimasak. Teknik yang ketiga adalah braising, yaitu metode memasak dengan bahan makanan dengan menggunakan sedikit kaldu ataupun air. Yang keempat, mengukus atau steaming, yaitu memasak makanan dengan uap air mendidih. Yang kelima, mentim atau au bain-marie, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci, yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Yang keenam, memblansir atau blanching, yaitu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih. Nah, teknik selanjutnya adalah teknik memasak kering atau dry head of cooking, dibagi menjadi 5. Yang pertama, griddling atau grilling, yaitu memasak makanan di atas api terbuka menggunakan griddle atau lempengan besi rata. Istilah ini digunakan di Inggris. Yang kedua, pan broiling atau broiling, yaitu memasak makanan di atas api terbuka di atas sebuah wajan datar. Istilah ini digunakan di Amerika. Yang ketiga, roasting, yaitu metode memasak dengan cara memanggang bahan makanan di dalam oven. Bahan makanan yang dipanggang diletakkan di dalam panci atau loyang pemanggang atau roasting pan. Yang keempat, mengepan atau mengoven, yaitu memasak makanan dengan oven dengan panas dari segala arah. Yang kelima, mengoseng atau menyangan, yaitu memasak bahan makanan tanpa minyak, biasanya menggunakan media pasir dan menggunakan wajan atau kuali tanah liat. Selanjutnya adalah teknik memasak dengan minyak atau oil head of cooking, dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah menumis atau sauteing, yaitu memasak makanan dengan menggunakan minyak sedikit. Bahan makanan yang diolah dipotong kecil-kecil. Yang kedua, shallow frying atau memasak makanan dengan minyak kira-kira setengah tinggi badan makanan yang hendak dimatangkan. Makanan kemudian dibolak-balik agar matangnya merata. Yang ketiga, pan frying atau teknik menggoreng dengan sedikit minyak, hanya untuk melumasi wajan saat memasak. Wajan yang digunakan cenderung datar dan makanan dibolak-balik agar matang merata. Yang keempat, deep frying, yaitu teknik menggoreng yang menggunakan minyak sangat banyak. Bahan makanan yang hendak dimatangkan terendam minyak semuanya. Yang kelima, menggoreng dengan memberi lapisan pada bahan makanan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah cara Prancis, di mana bahan yang akan digoreng dicelupkan ke dalam tepung kering. Yang kedua, cara Inggris, di mana bahan yang digoreng dilapisi tepung panir atau roti yang sebelumnya dicelupkan ke dalam telur. Yang ketiga, cara Orly,
di mana bahan yang akan digoreng dicelupkan ke dalam adonan frying batter atau telur, tepung, dan cairan. Sedangkan teknik lain yang dipakai dalam pengolahan makanan adalah yang pertama memfilir atau fileting, yang kedua melardir atau larding, yang ketiga membardir atau barding, yang keempat mengelasir atau glazing, yang kelima mengentalkan atau thickening, yang keenam menjernihkan atau clarifying, yang ketujuh mengocok atau beating, yang kelapan memarinir atau marinating, yang kesembilan mengisi atau stuffing, dan yang ke-10 adalah memanir atau coating. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.